Hai, assalamualaikum. Hari ini kita lagi ngaji bareng, terus dilanjut sama sharing session. Disimak ya video hari ini. Harus belajar, harus jalankan perintahnya, taat. Percuma kalau misalkan kita milih tapi kita nggak mau ngejalanin konsekuensi dan risikonya, percuma. Nah sekarang abang cuma pengen ngasih tahu nih, udah deh, pokoknya belajar pelan-pelan, gak usah terlalu berat-berat dulu. Yang menurut kita baik, jalani dulu. Masalahnya kita nggak tahu ini baik atau buruk ya. Dan kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak ngaji. Kita nggak tahu ini benar apa salah. Kita selama ini ngelakuin ini benar apa enggak nih? Allah udah turun ini, Allah udah turun Al-Quran sebagai apa ya? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Oke, artinya ada gimana? Ada bacain. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti untuk siapa? Jadi Quran ini Allah udah kasih nih sebagai petunjuk. Petunjuk itu artinya apa? Petunjuk artinya apa? Arah kan? Istilahnya ini dikasih tahu nih. Ibarat misalkan kalau kita punya handphone baru kan ada manual book itu. Ada petunjuk kalau kita beli laptop, beli HP. Yang penciptanya nih, yang bikin laptop, yang bikin handphone kan ngasih tahu nih cara pakainya gimana gitu kan, cara matiinnya. Terus kalau ini tombol ini untuk apa gitu kan. Sama, yang ciptain kita udah ngasih petunjuk juga. Yang nyiptain kita siapa? Allah ngasih petunjuk juga nggak? Melalui Quran, melalui kitabnya. Nah, bagi orang yang bertakwa, masalahnya kita mau nggak jadi orang yang bertakwa? Misalkan tentang rasa syukur, tentang rasa syukur. Udah bersyukur belum hari ini? Udah bersyukur belum? Udah bersyukur belum? Bersyukur apa sih bersyukur? Bukan potong rambut, bukan. Nah, coba sekarang tadi kan kita ngomongin tentang syukur. Coba buka Quran surah Ibrahim ayat 7. Quran surat 14 ayat 7 bukan 40, 14. Ini buka. Sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya baca satu orang. Aurel. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Rasul lagi, Allah yang bilang. Kata Allah, kalau bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Jadi kalau masalah orang senang atau nggak senang, susah atau nggak susah, bukan dilihat dari seberapa banyak uangnya, bukan dilihat dari seberapa bagus rumahnya, bukan dilihat dari seberapa banyak isi dompetnya, bukan dilihat dari seberapa bagus kendaraannya, tapi dari rasa syukur. Nggak dilihat seberapa banyak beban dalam hidupnya, bukan itu, tapi dari rasa syukur. Coba deh, kalau udah bersyukur, mau hari ini makan nasi pakai garam, ada nggak yang pernah ngerasain makan nasi pakai garam doang? Ada nggak yang pernah makan nasi cuma pakai kecap doang atau pakai sambal doang, pakai kerupuk doang? Malah nggak makan ada. Nggak makan? Ada. Bersyukur nggak? Tentu bersyukur. Jangan sampai kita menjadi hamba yang suka mengeluh. Anak-anak nih yang susah. Kalau orang tua mah udah pasti
lagi, tempe lagi. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Gini, makannya gini. Makannya gini. Tempe. Ayam, boleh ayam. Bagus jujur. Hebat. Tepuk tangan buat Nay. Nah, kita harus bersyukur mau dapat uang. Ada nggak yang berangkat sekolah nggak dapat uang jajan? Ada abang. Lupa dia. Abang nggak pernah minta jajan. Kalau ada uang jajan di situ, berarti uang punya uang. Nggak ada uang berarti uang nggak punya uang. Abang sekolah kagak bawa uang, bawanya dagangan. Bawa dagangan, bawa keripik, bawa lontong, jual pulsa, jual ini. Bawa ke sekolah. Bahkan abang bawa jualan kunciran, jual jepitan, anak laki itu. Kenapa? Dari kecil abang tuh udah berusaha buat mandiri, buat jangan ngebebanin orang tua. Nah, harapan abang nih semua juga kayak gitu harus. Susah-susah sekarang, senang-senang kemudian. Hal kecil ini gitu harus selalu diperbaiki. Misalkan hari ini nih, misalkan ya, kita harus punya target hidup, itu harus punya target, termasuk target untuk memperbaiki diri. Hari ini gue belum bersyukur nih, kayak gini. Kita harus merenung gitu. Setiap malam tuh kita harus merenung. Hari ini gue cuma sholat maghrib, sholat isya, belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat subuh. Kok gue begini banget ya? Berarti gue belum bersyukur nih. Cara kita bersyukur itu, ada yang tahu nggak? Pertama, lewat hati. Dari hati. Yang kedua, lewat lisan dengan baca hamdalah. Yang ketiga, lewat perbuatan. Perbuatan kepada Allah, perbuatan kepada sesama. Hati kita udah bersyukur belum? Mulut kita udah bersyukur belum? Perbuatan kita udah bersyukur belum? Punya mata, bersyukur nggak dia punya mata? Sehat semua nggak? Agak ada yang matanya bile kan? Agak ada yang matanya masih bisa melihat semua matanya kan? Kalau kita bersyukur, kita gunakan mata kita yang baik. Kita gunakan semua anggota tubuh kita ini untuk Allah. Ibaratnya nih, hidup kita ini Allah titip gak? Allah titipkan ruh, Allah titipkan kesehatan, Allah titipkan keimanan, Allah titipkan semuanya kepada kita. Kalau nggak Allah jaga, Allah marah nggak? Contoh, ini contoh ya dalam kehidupan. Yang misalkan yang memberikan kamu handphone adalah orang tua, mama atau ayah. Dikasih nih mama sama ayah atau ayah handphone. Kamu pakainya nggak benar. Mama ayah marah nggak? Bisa diambil nggak? Bisa. Itu contoh orang tua, apalagi Allah. Kalau kita makainya nggak benar, berarti kita kan nggak bersyukur. Kalau kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah punya handphone, dipakai yang sebaik-baiknya, yang produktif untuk belajar, untuk berdagang, untuk share hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Benar nggak? Coba deh, udah bersyukur belum? Handphone dapat dari orang tua aja nih, harus bersyukur dan kita harus pakai sebaik-baiknya. Kalau lebih tinggi lagi tingkatannya, kita bersyukur sama Allah. Semua apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di sekeliling kita, ini semuanya milik Allah. Kita bersyukur nggak sama Allah kalau kita masih punya orang tua? Alhamdulillah di sini orang tua kita masih lengkap ya. Bersyukur. Tapi masih ada pemimpinnya, masih ada mama yang selalu kuat dan menguatkan, insya Allah. Tapi kita nggak sadar seberapa sering kita membantah orang tua, seberapa sering kita membentak orang tua. Ini buat abang juga ya. Kita nggak sadar, kita bercanda tapi kita melukai hati orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada. Padahal semua orang tua yang mendukung kita. Kita mau beli ini, orang tua yang dikirim.
Kita nggak punya ini orang tua yang stres. Kita sakit orang tua yang nggak bisa tidur. Kita susah orang tua yang mikir berkali-kali. Bahkan mau sampai kita tua pun, mau kita sampai kapanpun, mau kita udah jadi presiden, mau kita udah jadi orang tua dan punya anak, punya cucu pun, namanya orang tua tuh tetap aja mikirin anak. Tapi kita sering membantah orang tua, tapi kita sering lawan orang tua, kita sering teriak di depan orang tua. Apakah itu kita udah bersyukur masih punya orang tua? Udah bersyukur punya ibu? Masih bersyukur nggak tuh caranya kayak gitu? Kita sakit, orang tua sakitnya berkali-kali lipat. Kita senang, orang tua senangnya berkali-kali lipat. Jadi lakukanlah segala sesuatu ini untuk orang tua. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Ridho Allahi ridho walidaini wa sakhatullahi wa sakhatul walidaini. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung kita masih muda, sayangi orang tua, lakukan segala sesuatu untuk orang tua. Kejar cita-cita kita untuk membahagiakan orang tua, semua untuk membahagiakan orang tua, nggak ada lagi yang lain. Jangan mentingin teman, jangan mentingin pacar, jangan mentingin sahabat. Orang tua yang pertama, mumpung kita masih punya orang tua. Bayangkan ketika kita lahir, kita masih bayi, kita belum bisa pakai pakaian, kita masih dimandikan, kita masih bobokkan oleh orang tua. Begitu rapuh, begitu kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tua yang mengasuh kita. Orang tua yang nggak bisa tidur jagain kita. Kita belum bisa berjalan, kita belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi sendiri. Tapi kita pakai baju dipakein, semua diperhatiin. Bahkan sampai sekarang kita udah punya baju, udah bisa pakai baju sendiri, semua diperhatiin. Coba pejamkan mata semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, aku sayang kedua orang tuaku, aku cinta kedua orang tuaku. Berikan mereka kesehatan ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kedua orang tuaku sebelum aku bisa membahagiakan mereka. Jangan Engkau cabut nyawa kedua orang tuaku sebelum aku bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku takut. Aku tidak ingin. Aku belum siap melihatnya. Aku belum siap melihatnya terbaring, kaku, terbujur, dibungkus kain kafan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
saat itu aku ingin membahagiakan orang tuaku, tapi semua orang mengelilingi ibuku. Semua orang membaca tahlil dan yasin. Aku takut. Mama, maafkan aku, Ma. Ma, bangun, Ma. Maafkan aku yang sering melawanmu. Maafkan aku yang sering membantahmu. Maafkan aku yang sering keras kepala. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, kuatkanlah imanku, istiqomahkanlah ketakwaanku, jadikanlah aku anak yang soleh solehah. Jadikanlah aku anak yang sukses sehingga aku bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuaku. Berikan kerukunan pada rumah tangga keluargaku. Jadikanlah keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, lunakkan hati-hati kami yang masih keras. Lunakkan hati-hati kami yang masih keras. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami agar tetap berada di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Hari ini kita sudah merenung. Ketika di alam kubur nanti, anggota tubuh kita tidak bisa berkata. Lisan kita tidak bisa berkata. Yang ngomong tuh anggota tubuh kita. Ketika Allah, malaikat ya, malaikat apa yang menanyakan di alam kubur? Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhan? Awalnya bisa jawab, Allah. Siapa Tuhan? Allah. Bohong. Seketika lidah terkunci, mulut terkunci. Kata malaikat, kamu bohong. Kamu tidak sholat. Kamu bohong. Kamu tidak sholat. Tapi kalau kita rajin sholat, kalau kita benar-benar menjalankan agama kita, lidah kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah atau minimal Allahu Akbar. Siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Siapa Tuhanmu? La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Siapa Tuhanmu? Allah yang maha besar. Pada saat kita mati pun, kita belum tentu bisa mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau kita jarang mengucapkan kalimat syahadat. Kalau kita sholat cuma 1 tahun sekali, kalau kita sholat cuma seminggu sekali,
Kalau kita cuma, ya ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita dulu minimal. Kenapa sholat kita dulu yang diperbaiki? Karena yang pertama kali dipertanggungjawabkan itu adalah sholat. Karena sholat ini perintahnya enggak dari malaikat Jibril, tapi dari Allah langsung. Ketika Isra Mi'raj. Yuk perbaiki dulu. Kalau kita syukur, kita bersyukur. Coba sama-sama kita bersyukur dulu. Kita bersyukur gak nih kita sekolah? Sekolah lah yang benar. Kita bersyukur nih sekolah, masih bisa sekolah yang benar. Kita bersyukur nih masih bisa ngaji yang benar. Kita bersyukur nih masih bisa punya orang tua, perlakukan orang tua dengan benar. Kita masih bersyukur dengan kita cuma tahu ilmu syukur. Kita cuma tahu ilmu syukur nih. Semuanya bakalan benar. Yang penting kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki semuanya. Mulailah dari memperbaiki sikap. Udah bener nggak ya gue bersikap kayak gini? Kita ini kan orang Betawi nih. Orang Betawi kan bercanda memang gitulah ya. Tapi orang Betawi itu kan paling kuat agamanya. Nah, kita nggak boleh kalah tuh, nggak boleh lepas. Orang Betawi ini kudu bisa ngaji sama silat kan kalau kata ceritanya gitu ya. Orang Betawi kudu bisa silat sama ngaji. Nah, minimal ngaji lah. Kalau silat kan udah gak ada Belanda. Dulu kan zamannya kan ada Belanda. Perang-perang. Ngajinya dulu. Nah, sekarang kita perangnya lawan siapa? Lawan hawa nafsu. Lawan setan yang gak bisa kelihatan. Siap buat jadi anak yang lebih baik? Siap buat jadi anak yang lebih baik? Siap buat jadi anak yang lebih baik? Siap. Sekali lagi. Siap jadi anak yang lebih baik? Siap. Oke. Mungkin masih bintang sininya. Sama-sama ya, semoga kita bisa jadi anak yang lebih baik, saling mengingatkan. Mulai dari menjaga lisan. Bener gak ya gue ngomong kayak gini? Bahaya loh, sekarang itu semua udah ngomong tuh asal-asalan, anak kecil segini. Kenapa? Karena orang-orang segini nih, kalau orang segini nih ngomongnya juga sama. Karena orang-orang tua nih udah nggak peduli, udah kagak ada yang ngasih tahu kalau itu salah. Jadi anak-anak segini ngerasa nggak apa-apa. Orang tua nggak ada yang nyalahin, abang-abang, kakak-kakak nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Tapi kita kalau udah tahu itu salah, ini salah nih. Hidup itu pilihan, mau salah benar. Mau sukses apa mau susah? Mau surga apa mau neraka? Yuk sama-sama kita perbaiki. Kalau akhlak kita benar, ibadah kita benar, sikap kita benar sama orang lain. Ini hidup kita nih yang tadinya minus nih, tadinya minus, perlahan pasti bakal naik. Percaya itu. Amin. Dan ini minus nih, minus berapa nih? Bakal naik. Perlahan. Yang penting apa? Istiqomah, ibadahnya benar, sikap kita benar, akhlak kita benar. Ngerti nggak? Ada yang mau nyampein sesuatu, cerita? Maafin. Nanti ngomong setelah Isya kita akan masuk sharing session. Jadi habis Isya semuanya akan harus ke bagian ngomong gitu. Jadi semuanya harus sharing. AA katanya masih bersyukur, tetap bersyukur, selalu bersyukur walaupun AA ayahnya udah nggak ada. AA masih punya mama yang sangat kuat, punya uwa, punya abang, punya saudara-saudara, punya nenek, katanya gitu.
Dah. Dah, buat ya, jangan nangis. Aurel. Udah. Habis ini kita sholat isya. Aurel mau ngomong apa? Ngomong. Mau minta apa sama ayah? Mumpung ayah masih ada, minta. Ya, undang-undang keluar di sini. Ayahnya ada di sini. Ada tuh. Ada. Apa? Apa sih yang nggak dikasih orang tua buat anaknya, ya? Uak yang begini aja yang tidak punya, orang kan tahu, ya? Minta anak seperti apa, uak minta, uak kasih. Pesta, minta pakai kuda, sunat, uak nggak punya, biar bagaimana orang tua? Apalagi cuman ya, kayak ayah Aurel pasti dikasih. Orang suka iri kalau lihat jeruk pentul keluarganya baru. Ngomong lagi, ngomong, nggak apa-apa, bilang ayah jemput mama ya. Ngomong. Ayah jemput mama. Sekali lagi ayah jemput mama. Samperin aja, samperin. Samperin aja aja minta. Ayo Ri, jemput. Jemput bini lu. Kapan lagi kita Ri begini Ri? Anak permintaan dari jemput mak dia, jemput. Bisa. Ya. Berdoa terus, minta sama Allah ya. Minta sama Allah, ya Allah. Kembalikan mama sama ayah hidup rukun lagi. Amin. Ya Allah. Bukakan pintu hati ayah supaya ayah mau jemput mama. Amin. Ya, amin, amin ya Allah. Ara, harusnya Ara rasa syukurnya harus lebih banyak ya, ya. Coba Ara mau ngomong apa? Terima kasih sama ayah. Terima kasih sama ayah. Oh, terima kasih. Ini Naila nih. Ini Naila kayaknya perlu ngomong nih. Naila Yola ya. Ya ada yang ceweknya dulu habis ya. Ya. Oh iya. Ara bersyukur ya kan dibanding yang lain. Ara bersyukurnya harus lebih banyak, harus lebih baik ya. Jaga adiknya. Terima kasih mama selalu ada buat Naila. Walaupun sering ngebantah mama masih sabar sama Naila. Yola. Terima kasih buat mama sama ayah. Walaupun ayah yang sifatnya keras, tapi mama masih bisa nahan, masih bisa sabar, masih bisa ngajarin anaknya. Apalagi Yola kan anak pertama, kadang masih suka belum benar nyampein adik gitu. Jangan pernah bosan buat membimbing anak-anaknya, ngebilangin anak-anaknya. Makasih. Amin. Dan sekarang boleh rangkul-rangkulan dulu. Ayo. Berpelukan. Yang perempuan-perempuan. Saling menguatkan, saling menguatkan. Ayo, ya kan? Ara, pegang sebelahnya. Saling menguatkan. Semoga semuanya kuat, semuanya tetap sehat, semuanya bisa jadi yang sukses, bisa bahagiain orang tua, bisa kembali lagi keluarganya yang utuh, kembali lagi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oke, hari ini kita ngaji sama sharing. Sebetulnya kita harus
harus balance. Menangis dan tertawa itu harus balance. Jangan sampai kita kebanyakan tertawa sehingga kita lupa. Alhamdulillah, dengan menangis ini semoga Allah akan turunkan rahmat untuk keluarga kita, untuk keluarga Betawi dan untuk keluarga-keluarga kecil kita. Amin. Yuk sama-sama setelah ini kita kembali lagi sholat isya berjamaah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan sesi ini ya. Dan ayah mama juga gabung ya, nenek juga gabung, semua gabung ke dalam lingkaran besar ini. Nah, karena kita akan ada sesi Kedua. sharing. Oke, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Disempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada wudu atau udah batal wudunya? Makan nggak apa-apa, minum nggak apa-apa. Ngapain nggak batal? Pipis. Pipis. Deh kita lanjut sholat isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap saksikan terus keseruan jalan-jalan bareng keluarga Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.